Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Melinda Anissa Putri di Kabar Kampus. Saat ini saya sedang berada di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di depan gedung rektorat, tempat berlangsungnya aksi UNY Solidarity for Palestine Stop Genocide pada tanggal 19 September 2025 ini. Bagaimana aksi solidaritas mahasiswa dan Civitas Akademika UNY untuk Palestina? Berikut liputannya. Universitas Negeri Yogyakarta melalui UNY SJP menggelar aksi solidaritas bertajuk UNY Solidarity for Palestine Stop Genocide pada Jumat 19 September 2025. Aksi damai ini diikuti mahasiswa, Civitas Akademika, serta perwakilan dari Jogja SJP, UGM SJP, SKI UKKI JAM UNY, BMKM UNY, dan BEM Fisip UNY. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap kondisi rakyat Palestina yang masih menghadapi genosida dengan seruan bersama From the River to the Sea, Palestine will be free. Baik, sekarang saya sedang mewawancarai salah satu peserta aksi UNY Solidarity ini. Baik, boleh perkenalkan nama dan dari fakultas mana? Baik, perkenalkan nama saya Malan. Saya dari Fakultas MIPA. Oke. Baik. Apa alasan utama mengikuti aksi Solidarity Palestina ini? Oke, baik. Untuk alasan sendiri ya, karena kita juga salah satu umat muslim, salah satu masyarakat yang ikut merasakan penderitaan dari Palestina. Sudah seharusnya kita ikut menyuarakan warga Palestina, kita ikut berani menyuarakan apapun tentang Palestina. Oke, terus apa harapan selanjutnya kepada masyarakat Indonesia terkait isu-isu Palestina ini? Untuk masyarakat Indonesia ya, seharusnya kita sebagai salah satu umat yang memang tahu rasanya seperti apa disakiti, disiksa seperti itu. Saya berharap kita ikut turut berduka cita, kita ikut tidak menggunakan barang-barang yang diboikot seperti itu. Karena saya masih melihat ya, kayak di Indonesia ini tuh masih banyak banget menggunakan barang-barang yang diboikot seperti itu. Jadi harapannya Indonesia ini, bukan hanya Indonesia, bahkan di luar negeri juga mengurangi barang-barang boikot, ikut menyuarakan seperti salah satunya ikut kegiatan seperti ini, dan juga lebih publikasinya juga digentarkan seperti itu, biar semua orang itu tahu bagaimana sih penderitaan Palestina dan seberapa menyakitkannya mereka. Oke, baik, terima kasih atas wawancaranya. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu panitia dari aksi solidaritas ini. Baik, boleh Mas saya perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Irhas, nama lengkap saya Muhammad Kasnur. Saya salah satu dari mahasiswa UNY yang ikut serta dalam perjuangan dalam komunitas. Pengurus UNY SJP jangan pulang dulu ya. Sholat dulu boleh, tapi balik lagi ke sini. Oke, baik. Apa harapan Masnya setelah aksi ini digelar? Aksi ini tidak hanya sekali pada hari ini saja, tapi sebelumnya juga sejak tahun 2023. Ngerapihinnya nanti aja ya, sholat dulu aja. Nanti kita balik lagi ke sini ngerapihin. Ini sekaligus memperingati ataupun mengingatkan kita semuanya terkait dengan perjuangan seperti itu, perjuangan daripada kemerdekaan bangsa Palestina yang sejak lama itu direnggut oleh Israel. Untuk harapannya sebenarnya, harapan kan Mbak tadi? Ya, harapan. Untuk harapan sebenarnya aksi ini itu akan terus digelar selama UNY SJP itu ada, selama semangat untuk kemerdekaan Palestina di lingkup kampus UNY itu masih ada, itu tetap akan bersuara. Tetapi aksi ini itu seperti yang tadi disampaikan, aksi ini hanyalah konsolidasi untuk mengingatkan atau untuk reminding kita semuanya bahwa perjuangan itu harus terus dilakukan sampai bangsa Palestina itu mendapatkan kemerdekaan. Artinya apa? Kita sebagai mahasiswa harus terus menyuarakan, kemudian mengaksikan dan mengeskalasikan, melaksanakan apa-apa yang jadi pesan ataupun seruan-seruan, baik itu di media sosial ataupun di media fisik gitu ya. Seperti aksi ini media fisik, kemudian kalau di media sosial kita bisa share story IG, kemudian kita bisa share posting ulang, kemudian juga bisa
mengirimkan ulang juga postingan-postingan untuk perjuangan Palestina, dan juga kita tetap memboikot gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Baik, mungkin ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana terkait dengan solidaritas untuk Palestina ini. Kita banyak sekali berita-berita dan juga isu-isu yang mulai menutupi isu daripada kemerdekaan Palestina gitu. Padahal selama ini kita terus menyuarakan. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin memberi pesan dan juga mengingatkan kepada teman-teman semuanya, baik itu mahasiswa UNY ataupun luar mahasiswa UNY, baik itu mahasiswa muslim ataupun non-muslim, ataupun seluruh gitu manusia yang masih memiliki kemanusiaan di dalam dirinya, untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina sekecil apapun teman-teman. Dan juga terus barangkali kita semuanya kadang-kadang suka terlena dengan barang-barang yang kita sukai, tetapi itu adalah ternyata produk daripada Israel ataupun negara-negara yang terafiliasi dengan Israel. Maka dari itu saya ingin mengingatkan bahwasanya boykot itu tetap, teman-teman semuanya. Ada Google yang bisa dicarikan produk apa saja yang terafiliasi, bisa riset teman-teman dari sana. Kemudian aplikasi juga ada, namanya No Thanks. Kalau misalkan teman-teman itu gak mau ribet, tanya teman ataupun masuk ke lingkup yang baik, yang bisa mengingatkan teman-teman semuanya bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina ini belum selesai, teman-teman. Sampai kapan? Ya sampai akhir nanti, sampai Palestina itu merdeka. Ini seperti itu. Oke, mungkin seperti itu terkait wawancaranya. Terima kasih untuk Mas ya. Mungkin itu saja untuk wawancara panitia pada hari ini. Nah, itu tadi sekilas jalannya acara UNY Solidarity for Palestine Stop Genocide di Universitas Negeri Yogyakarta. Tetap pantau kabar kampus untuk informasi selanjutnya seputar dunia kampus. Saya Melinda Nisa Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar kampus selanjutnya.